Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Film Putri Safrina dengan nomor BP 2010421023 dari kelas A kelompok 1 Sistem Perkembangan Hewan dengan dosen pengampu Bapak M. Nazdi Chandra. Pada praktikum mandiri kali ini saya akan menjelaskan mengenai anatomi, morfologi, dan sistem yang bekerja pada hewan mus musculus atau mencit putih. Ini merupakan alat dan bahan yang digunakan selama proses praktikum berlangsung. Sebelum dilakukan pembedahan, kita melakukan cara untuk melumpuhkan mencit, yaitu dengan cara dislokasi, dengan cara menarik ekor dan lehernya secara bersamaan dengan tarikan yang kuat. Baiklah, langsung saja sistem yang pertama, yaitu sistem integumen. Terdapat trunkus yang dihubungkan dengan caput oleh leher yang pendek. Di dalam trunkus terdapat daerah toraks dengan kafum thoracis, terdapat pulmo dan kor di dalamnya. Kemudian ada daerah abdomen dengan kafum abdominalis, terdapat tractus digestivus dan urogenitalia. Kemudian ada daerah dorsum atau punggung, daerah gluteus atau daerah pantat, dan daerah inguinal atau lipatan paha. Kemudian untuk bagian kedua itu ada caput. Pada caput terdapat rima oris yang merupakan celah yang dibatasi oleh labium superior dan labium inferior. Terdapat fibrisae, kumis atau sungut, dan melalui celah bibir dapat kita lihat ada dua buah dentis incisivus. Kemudian ada kafum oris, ada nares, ada organon visus yang memiliki valvebra superior dan valvebra inferior, dan ada auriculae atau daun telinga. Pada bagian ketiga yaitu ada kauda. Pada kauda terdapat anus terletak ventral dari pangkal ekor, dan di sebelah ventral dari lubang anus terdapat forus urogenitalia atau lubang genitalia. Pada betina terdapat vulva di kiri dan kanan yang dibatasi oleh labium maius, dan di bagian ujung ventrokranial daroporus urogenitalia terdapat klitoris, sedangkan yang jantan terdapat penis. Kemudian ada papilla mamae yang terdapat sepasang di kiri dan kanan dari medial daerah inguinal. Papilla mamae ini merupakan tonjolan di mana bermuaranya glandula mamae. Pada jantan, papilla mamae ini mengalami rudimenter tetapi masih ada. Kemudian bagian yang terakhir yaitu ada ekstremitas. Ekstremitas anterior memiliki bagian-bagian brachium yang disokong oleh os humerus, anterobrachium disokong oleh os radius dan os ulna, serta manus yang disokong oleh os metacarpalia. Carpalia yang masing-masingnya mempunyai 4 digiti yang disokong oleh os phalanges. Setiap ujung jari terdapat valvula. Kemudian ada ekstremitas posterior, lebih panjang dari ekstremitas anterior, yang terdiri dari femur yang disokong oleh os femur, crus yang disokong oleh os tibia, dan os metatarsalia. Kemudian untuk sistem yang kedua yaitu ada sistem digestoria atau sistem pencernaan yang terdiri atas dua bagian, ada tractus digestivus dan ada glandula digestoria. Pada tractus digestivus itu ada kafum oris, esophagus, ventriculus yang terletak pada bagian kafum abdominalis, yang terdapat saluran antara esophagus dan ventriculus yang biasa disebut dengan sphincter kardiak. Kemudian ada intestinum tenue yang terdiri atas duodenum, jejunum, dan ileum. Kemudian ada caecum yang merupakan kantung yang menghubungkan antara intestinum tenue dan intestinum crassum. Kemudian ada intestinum crassum yang sering disebut dengan kolon yang berfungsi dalam penyerapan air. Kemudian ada rektum, bagian tractus digestivus yang paling pendek dan terletak paling belakang mendekati anus. Rektum ini berfungsi untuk menyimpan feses sementara sebelum dikeluarkan dari tubuh. Dan yang terakhir ada anus. Kemudian pada bagian glandula digestoria itu ada hepar yang terletak di sebelah kanan abdomen di bawah diafragma. Ada limpa yang berwarna merah tua dan menempel pada bagian ventriculus, dan ada pankreas yang terlihat seperti sebuah membran tipis. Kemudian untuk sistem yang ketiga itu ada sistem respiratorius atau sistem pernapasan. Yang pertama terdapat kafum nasi yang dipisahkan oleh septum nasi. Kemudian ada laring yang berfungsi mencegah lewatnya makanan ke dalam laring, dan tractus respiratorius pada bagian bawah. Kemudian ada trakea. Pada bagian posterior membentuk dua cabang dari bronkus primer dan akan memasuki pulmo. Dan yang terakhir itu ada pulmo yang memiliki satu lobus pada pulmo sinister dan 4 lobus, yaitu ada lobus kranial, medial, kaudal, dan lobus aksesoris. Kemudian untuk sistem yang keempat itu ada sistem sirkulatoria atau sistem sirkulasi. Yang pertama ada kor yang terdapat 4 ruang dengan septum yang telah sempurna. Kemudian ada cabang aorta abdominalis, dan ada cabang vena. Kemudian untuk sistem selanjutnya itu ada sistem urogenitalia atau sistem reproduksi. Yang pertama ada sistem uropotika yang terdapat ren yaitu tipe metanopros dan berjumlah sepasang. Terdapat ureter, terdapat vesika urinaria, dan terdapat uretra. Yang kedua ada sistem genitalia. Sistem genitalia musculina atau pada jantan. Terdapat testis yang berjumlah sepasang, terdapat epididymis, vas deferens, dan penis. Kemudian ada sistem genitalia femina yaitu atau sistem genitalia pada betina. Ada organ genitalia interna yaitu ada ovarium yang berjumlah sepasang, ada oviduk atau sering juga disebut tuba fallopi, dan ada uterus yang memiliki tipe duplex. Kemudian ada cervix dan vagina, dan ada organ genitalia eksterna yang terdiri dari vestibulum, labia yang terbagi menjadi labia majora dan labia minora, dan ada klitoris.
Secara umum, skeleton disusun atas yang pertama yaitu skelet aksial, yang terdapat kranium atau tulang tengkorak. Dari aspek frontal kraniumnya terbagi atas tulang frontal, tulang zigomatikum, tulang nasale, dan tulang maksila. Kemudian dari aspek lateral kranium terbagi atas tulang occipitale, tulang parietale, tulang temporal, ala magna, processus mastoideus, dan tulang mandibula. Kemudian ada kolumna vertebralis atau tulang belakang yang terdiri atas sentrum dan arterus neuralis atau lengkung neural. Kemudian ada sternum atau tulang dada yang terdiri dari manubrium sterni, corpus sterni atau badan sternum, dan procus sympodius. Kemudian ada costae atau tulang rusuk yang terdiri atas costae verae atau rusuk sejati, costae sporia, rusuk melayan, dan costae flacuntae atau rusuk palsu. Kemudian ada skelet appendix. Ada tulang gelang pektoral yang terdiri dari scapula dan clavicula. Kemudian ada tulang gelang panggul yang terdiri dari ilium, isium, dan pubis. Kemudian ada ekstremitas yang terdiri dari ekstremitas anterior, terdiri lagi dari humerus, radius, ulna, dan tangan, terdiri dari karpal dan metakarpal, di mana masing-masing ruas dibatasi oleh falanges, sedangkan segmennya disebut dengan digiti. Kemudian ada ekstremitas posterior yang terdiri dari femur atau tulang paha, tibia atau tulang kering, fibula atau tulang betis, dan kaki yang terdiri dari tarsus, metatarsus, dan digiti. Kemudian untuk sistem selanjutnya yaitu sistem saraf. Sistem saraf terdiri atas dua bagian, yaitu ada saraf pusat dan saraf perifer. Sistem saraf pusat adalah otak dan medula spinalis, sumsum tulang belakang. Sedangkan sistem saraf perifer berdasarkan lokasi dibedakan menjadi saraf kranial dan saraf spinal. Kemudian berdasarkan kerjanya dibedakan lagi menjadi saraf somatik dan saraf otonom. Kemudian untuk sistem yang terakhir yaitu ada sistem otot. Sistem otot terdiri dari 3, yaitu ada otot lurik, otot polos, dan otot jantung. Sekian praktikum dari anatomi, morfologi, dan sistem organ dari mus musculus atau mencit putih. Terima kasih banyak.